Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Gembala Agung kita, yang telah memimpin dan menuntun kita memasuki tahun baru 2023 ini. Biarlah kita boleh menapai hari-hari di tahun baru ini bersama dengan bimbingan dan tuntunan kebenaran sabda Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran sabda Tuhan dalam perenungan refleksi Gema hari ini, terlebih dulu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, dipuji dan ditinggikan Engkau ya Tuhan, Allah yang begitu setia dan tidak pernah meninggalkan kami umat tebusan-Mu. Di awal tahun baru ini ya Tuhan, kami mohon tuntunan-Mu melalui kebenaran sabda Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Tema perenungan refleksi Gema hari ini, tanggung jawab terhadap sesama. Saya akan membacakan dalam kitab Kejadian pasal yang keempat ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian sabda Tuhan. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, kisah pembunuhan yang dilakukan oleh Kain terhadap adiknya Habel itu merupakan kisah yang sangat terkenal. Saat membicarakan kisah mengenai Kain dan Habel, biasanya fokus perhatian kita itu tertuju pada apa yang dipersembahkan oleh Kain dan Habel. Apa yang membuat persembahan Kain ditolak oleh Tuhan? Dan apa yang membuat persembahan Habel diterima oleh Tuhan? Di dalam teks Alkitab yang barusan kita baca memang tidak menjelaskan apa yang menjadi penyebab daripada penolakan maupun penerimaan persembahan ini. Ada anggapan atau pandangan yang berdasarkan pada surat Ibrani pasal yang ke-9 ayat 22 bunyinya. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Surat pandangan ini mengatakan bahwa persembahan Habel itu lebih baik daripada persembahan Kain. Karena Habel mempersembahkan anak sulung dari kambing dombanya. Sehingga ada penumpahan darah. Sedangkan Kain mempersembahkan hasil tanah. Sehingga tidak ada penumpahan darah. Namun demikian anggapan atau pandangan semacam ini tidaklah terlalu tepat. Karena pada saat itu hukum Taurat belum ada.
Dalam surat Ibrani pasal 11 ayat yang keempat, kita dapat menemukan sebuah penjelasan yang tepat dan menarik mengenai hal ini. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan demikian jelas ditegaskan bahwa persembahan Habel yang dilandasi oleh iman itu lebih baik daripada persembahan Kain. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Apakah segala sesuatu yang kita lakukan itu dilandasi oleh iman kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus? Hal penting berikutnya yang perlu kita perhatikan di dalam bacaan Alkitab hari ini, di samping masalah persembahan, adalah masalah tanggung jawab. Saat Tuhan berfirman kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Kain menjawab, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Setelah jawaban Kain memperlihatkan bahwa ia menganggap dirinya tidak harus bertanggung jawab terhadap keberadaan adiknya. Akan tetapi ternyata Tuhan tetap menuntut pertanggungjawaban Kain atas pembunuhan yang dia lakukan terhadap adiknya. Tuntutan pertanggungjawaban ini memperlihatkan bahwa Allah tidak pernah memberi wewenang kepada manusia untuk membunuh sesamanya, apalagi terhadap adiknya sendiri. Di dalam perjanjian lama, setiap pembunuhan, kecuali dalam perang atau sebagai hukuman berdasarkan perintah atau hukum Allah, maka itu pasti tidak akan bebas dari hukuman Tuhan Allah. Di dalam perjanjian baru, khususnya ketika kita membaca Injil Matius pasal 5 ayat 21 sampai 22. Pasal 22 ayat 39. Tuhan Yesus menegaskan bahwa manusia bukan hanya tidak boleh membunuh sesamanya, melainkan ia harus secara aktif mengasihi sesamanya, sama seperti mengasihi diri sendiri. Saudara, tentu saja yang dimaksud dengan sesama oleh Tuhan Yesus bukan hanya sebatas keluarga, bukan hanya sebatas orang-orang yang memiliki hubungan darah, melainkan itu juga mencakup semua orang, bahkan termasuk juga orang-orang yang dianggap musuh. Dalam Matius 5 ayatnya ke-44. Saudara-saudara, apakah kita semua sadar bahwa kita bertanggung jawab untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita? Bukan hanya keluarga, saudara atau teman, tetapi juga bahkan kepada musuh-musuh kita. Tahukah bahwa apabila kita tidak mengasihi sesama, maka sesungguhnya tidak ada tanda atau bukti bahwa kita mengasihi Tuhan Allah. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-21. Saudara-saudara, biarlah melalui perenungan refleksi Gema hari ini menolong setiap kita untuk hidup bertanggung jawab terhadap sesama, mengasihi sesama sebagai tanda bahwa kita mengasihi Tuhan Allah kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, karuniakan cinta kasih ilahi kepada setiap kami untuk bisa secara aktif mengasihi sesama kami, sehingga biarlah setiap orang boleh melihat akan keajaiban kasih Tuhan terpancar melalui kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menapai hari-hari kita dengan mengasihi sesama sebagai tanda kita mengasihi Tuhan Allah. Tuhan memberkati.